Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika berkomunikasi dengan dosen versus etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu mengetahui apa itu etika komunikasi. Menurut Abdul Samad Arif dan kawan-kawan, dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis, etika adalah prinsip untuk mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia, berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Yang pertama, etika komunikasi dengan dosen. Ada beberapa etika berkomunikasi yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama yaitu memperhatikan waktu pengiriman. Pastikan mahasiswa memperhatikan waktu pengiriman sebelum mengirimkan pesan. Hindari menghubungi dosen di luar jam kerja, di waktu beribadah atau saat waktu istirahat. Mahasiswa juga tidak disarankan menghubungi dosen di akhir pekan, Sabtu atau Minggu, dan di atas pukul 17.00 waktu setempat. Selanjutnya, memperhatikan isi pesan. Sebelum menanyakan keperluan, mahasiswa juga perlu menyusun pesan dengan beberapa langkah, diantaranya yaitu salam pembuka. Salam pembuka merupakan bukti bahwa kamu sedang melakukan percakapan formal atau setidaknya semi formal. Kamu dapat mengawali pesan dengan mengucapkan salam seperti selamat pagi Bapak Ibu atau Assalamualaikum Bapak Ibu. Yang kedua, permintaan maaf. Permintaan maaf di awal pesan menunjukkan kalau kamu menghargai waktu dosen. Dalam konteks ini, kamu perlu meminta maaf jika pesan atau keperluanmu mengganggu dosen di tengah aktivitas yang padat. Misalnya, mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang ketiga, perkenalan diri. Tidak memperkenalkan diri saat mengirim pesan singkat ke dosen merupakan kesalahan fatal yang harus kita hindari. Sebab dosen tidak mungkin menyimpan seluruh kontak mahasiswanya. Dosen juga mungkin tidak tahu siapa kamu. Oleh karena itu, pastikan untuk menyertakan identitas diri sebelum menyampaikan pesan inti. Selanjutnya, gunakan bahasa formal. Mahasiswa harus mengingat bahwa bahasa yang digunakan harus bahasa formal. Gunakan tanda baca yang benar agar pesan mudah dimengerti. Jangan pernah menyingkat kata-kata seperti saya menjadi SY, yang menjadi YG, mahasiswa menjadi MHS, dan sejenisnya. Selanjutnya, gunakan kalimat yang efektif. Saat mengirim pesan ke dosen, tulislah dengan kalimat sederhana yang efektif. Hindari menyampaikan terlalu banyak informasi karena akan terkesan bertele-tele. Kemudian yang terakhir, gunakan salam penutup. Ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pesan. Pada umumnya, salam penutup disampaikan dengan ucapan terima kasih. Itu tadi 5 etika mahasiswa ketika berkomunikasi dengan dosen melalui aplikasi chat. Selanjutnya yaitu etika komunikasi dengan teman sebaya. Ada beberapa trik-trik yang bisa dilakukan untuk menjaga etika yang baik dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yaitu yang pertama, selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan teman. Yang kedua, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama. Yang ketiga, tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif atau menjadi pelindung. Yang keempat, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. Yang keenam, berkata terus terang dalam suatu keadaan, tetapi tidak kasar atau berlaku tidak sopan. Yang ketujuh, mempunyai keberanian tetapi memakai perhitungan. Yang kedelapan, jika mendapatkan tugas, harus menyelesaikannya dengan baik.
Yang kesembilan, tidak menonjolkan diri karena ingin mendapatkan penghormatan yang berlebihan. Yang kesepuluh, berbicara dengan lancar, namun tidak banyak bicara. Yang kesebelas, mengetahui mana yang pokok dan yang bukan agar tidak melupakan bagian yang kecil. Yang kedua belas, percaya diri, namun kontrol tetap dilakukan. Yang ke-13, bersikap bijaksana di tengah-tengah kebisingan orang lain. Yang ke-14, menghindarkan diri dari orang-orang yang banyak bicara. Pada perkara interaksi teman sebaya, ada hal yang sedikit menjadi perhatian lebih, yaitu interaksi dengan teman sebaya yang berbeda jenis. Interaksi yang dilakukan dengan sesama jenis dalam pertemanan itu lebih mudah dibandingkan dengan lawan jenis. Hal ini disebabkan oleh usia remaja yang sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis akan memberikan dampak yang berbeda, dampak yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Ya baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai etika berkomunikasi dengan dosen versus etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.